Selamat siang adik-adik. Iya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama kakak Loputu Kartika Mahadewinata. Kalian bisa panggil Kak Tika. Di sini sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kakak pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Di sini tujuan kakak datang ke kelas ini yaitu untuk memberikan layanan bimbingan klasikal yang dimana itu nanti akan memakan waktu sebanyak 25 menit. Apakah kalian setuju? Setuju. Baik, sebelumnya apakah ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? 1. Nah, berarti yang lainnya hadir ya. Sebelum memulai ke materi, kakak akan ngasih kalian ice breaking, mau nggak? Mau. Ice breakingnya yaitu tepuk tunggal. Kalian tahu? Kalau kakak kasih aba-aba tepuk tunggal, kalian menepuk. Kalau kakak ngasih aba-aba tepuk tunggang, kalian nggak menepuk. Ngerti kan? Tunggal dan tunggang. Udah paham kan? Coba ya. Tepuk tunggal, tunggal, tunggang. Oke, ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi ya. Tepuk tunggang. Oke, sekali lagi. Tepuk tunggal, tunggal. Oke. Begitu aja ya ice breakingnya. Untuk hari ini apakah kalian sudah siap melakukan layanan bimbingan? Siap. Oke, kalau sudah siap, kakak akan mulai dari materi terkait intelijensi. Kalian ada yang tahu nggak pengertian intelijensi itu apa? Tidak. Di sini kakak akan memberikan pembahasan terkait pengertiannya, yang dimana itu intelijensi merupakan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru dan berpikir secara abstrak dengan baik untuk mencapai tujuan. Adapun juga para ahli yang menjelaskan intelijensi itu merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi prestasi akademik individu. Nah, jadi dari pengertian di atas itu dapat disimpulkan bahwa intelijensi merupakan kemampuan mental yang memungkinkan seseorang beradaptasi dengan cepat pada situasi yang baru dan memanfaatkan pemikiran yang abstrak untuk meraih tujuan. Nah, dari definisi-definisi tersebut terdapat indikator-indikator. Yang pertama, ada indikator menyesuaikan diri dengan situasi baru. Nah, kakak ambil pengertiannya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu proses melibatkan upaya aktif seseorang mengubah sikap, kebiasaan, serta tingkah laku supaya sesuai dengan kondisi dan tuntutan yang belum pernah dihadapi. Lalu yang kedua, ada indikator mampu berpikir secara abstrak, yang merupakan memiliki kemampuan untuk menangkap dan mengelola gagasan maupun simbol yang tidak terlihat secara nyata, merupakan bentuk kecakapan berpikir abstrak. Lalu yang ketiga, ada indikator prestasi akademik, yang dimana itu pengertiannya capaian yang diperoleh dari proses pembelajaran dalam bentuk pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan melalui kegiatan belajar mengajar yang umum. Nah, itu termasuk indikator-indikator dari intelijensi. Nah, di sini juga kakak akan menayangkan sebuah video terkait indikator-indikator tersebut. Ini merupakan indikator yang pertama.
merupakan video indikator yang pertama. Lalu untuk indikator yang kedua, mampu berpikir secara abstrak. Hari ini Ibu ingin tanya, ada yang tahu tidak apa itu konsep bilangan natural? Baik, silakan. Jadi saya membayangkan bilangan Ibu seperti studi pada ini walaupun tidak bisa dilihat secara nyata, tapi bisa direpresentasikan dalam bentuk grafik dua dimensi. Wah, bagus sekali. Ada contoh lain? Misalnya dalam fisika, kita pakai angka negatif untuk angka yang berlawanan. Walaupun tidak benar-benar ada, tapi konsepnya itu membantu kita memahami gerakan. Wah, sangat bagus ya. Kamu udah bisa berpikir abstrak tentang konsep bilangan lanjutan. Baik, hari ini kita sedang mempelajari tentang bilangan imajiner. Ada yang tahu konsep bilangan imajiner itu apa? Mungkin kalian silakan. Kenapa kamu tidak ngerti? Kan ini pelajaran yang sangat penting buat kamu di pelajaran selanjutnya. Coba kamu pelan-pelan saja, pasti bisa. Ya. Itu merupakan video indikator yang kedua. Lalu selanjutnya indikator yang terakhir. Oke, Ibu kan sudah belajar membagikan hasil pelajaran. Untuk lanjutan bagaimana kira-kira nilai saja saya wah, bagus sekali ya. Bagaimana cara kamu memperoleh nilai itu? Jadi saya mulai jika ada yang kurang paham, jadi saya bisa berikan ke teman atau bagus sekali ya. Pertahankan usahamu dan nilai kalian selanjutnya Ibu bangga sama. Baik, terima kasih Ibu. Saya jadi lebih semangat. Baik. Hari ini Ibu sudah membagikan hasil ulangan kalian. Untuk yang pertama, Ibu ingin bertanya kepada dia bagaimana hasilnya. Nilai saya memuaskan, Ibu dapat nilai 9,5. Wah, bagus sekali ya. Soalnya perhatikan nilai saya kenapa bisa begitu? Kamu sudah belajar? Saya mau. Kamu harus terus berusaha ya, nggak boleh seperti itu, karena ini untuk masa depan kamu, ya. Nah, itu merupakan video indikator-indikator dari intelijensi. Untuk selanjutnya, di sini kakak akan memberitahu terkait contoh orang-orang yang memiliki intelijensi yang tinggi dan juga intelijensi yang rendah. Kalian bisa lihat di sini. Ini merupakan gambar yang memiliki intelijensi yang tinggi, yang dimana itu gambar pertama Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Cons. Beliau merupakan seorang dosen dengan intelijensi yang tinggi yang telah menempuh pendidikan dari tingkat dasar hingga meraih gelar doktor dalam bidang bimbingan konseling dari IKIP Bandung. Nah, beliau juga menjabat sebagai guru besar di Undiksa, khususnya di program studi bimbingan dan konseling. Lalu yang gambar kedua itu merupakan Profesor Dr. Niketut Suwarni MS. Itu merupakan seorang dosen dengan intelijensi yang tinggi yang telah menempuh pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dalam bidang bimbingan dan konseling. Beliau juga menjabat sebagai guru besar di Universitas Pendidikan Ganesha, khususnya di program studi bimbingan dan konseling. Lalu gambar di bawah itu merupakan contoh orang yang memiliki intelijensi yang rendah. Bisa kalian lihat
Seorang siswa yang terlihat mengeluh saat belajar dan tanpa adanya rasa semangat itu dapat mempengaruhi intelijensinya. Nah, di sini kakak mau bertanya, siapa di sini yang sering mengeluh saat belajar? Berarti kalian masih intelijensinya masih dibilang rendah. Jadi kalian harus bisa menghindari dari sikap tersebut ya. Nah, sekian dari materi yang kakak berikan. Apakah kalian ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, apakah kalian ada yang ingin menyimpulkan satu orang saja? Boleh. Siapa yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kakak berikan? Satu orang aja. Siapa? Ada yang mau? Ada yang bisa? Sudah, kalau nggak ada, di sini kakak akan menyimpulkan dari pemaparan yang sudah kakak berikan kepada kalian. Jadi, intelijensi itu sangat penting untuk kita pelajari dan juga kita ketahui. Lalu intelijensi juga kita bisa mengetahui gimana intelijensi rendah, intelijensi tinggi, dan juga kalian juga bisa mengetahui diri kalian itu termasuk intelijensi rendah ataupun juga tinggi. Bisa juga pelajari ciri-ciri intelijensinya apa saja. Itu ya simpulannya. Untuk selanjutnya, kakak akan membagikan kalian sebuah kuesioner terkait intelijensi. Jadi kalian bisa kerjakan pada kuesioner yang akan kakak bagikan. Apakah semua sudah dapat kuesioner? Lebih ya? Baik, mohon diperhatikan. Di sini terdapat petunjuk yang dimana itu ada identitas responden, petunjuk membuatnya, dan juga alternatif jawaban. Jadi kalian isikan identitas kalian masing-masing dengan menulis nama, kelas, sekolah, dan hari atau tanggal pengerjaan. Lalu terdapat juga petunjuk dengan cara mencentang kolom. Ada pun juga alternatif jawaban, yaitu SS itu sangat setuju, S setuju, KS kurang setuju, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Jadi kalian bisa kerjakan, kakak kasih waktu 5 menit.
waktunya sudah lewat dari 5 menit, kalian bisa kumpulkan ya. Baik, untuk hasil kuesioner kalian udah kakak kumpulkan. Untuk hasilnya nanti akan diinfokan. Baik, nanti kan hasilnya akan diinfokan melalui grup WA. Nanti yang dicatat namanya akan melakukan sesi selanjutnya, yaitu bimbingan kelompok. Apakah kalian mengerti? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, sekian yang dapat kakak sampaikan pada layanan bimbingan kali ini. Kakak tutup dengan doa, karena tadi diawali dengan doa, kakak tutup dengan doa. Doa kakak pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Dicatat namanya, itu akan mengikuti sesi berikutnya. Baik, sekian, terima kasih.